Siapa yang berani masuk ke rumahku? Saat melihat pria berjubah hitam ini, banyak pembangkit tenaga listrik di aula terlihat sangat berbeda. Mereka bahkan tidak tahu kapan yang terakhir memasuki mansion. Namun, mereka juga sadar kembali dengan sangat cepat, dan saat minuman berbunyi, beberapa siluet menyerbu keluar dan mengelilingi mereka. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang dikelilingi oleh beberapa singa, wajah Qin Yichen tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah tidak menaruh pembangkit tenaga listrik ini di matanya. Orang ini, melihat Qin Yichen mengabaikan sikap umum, pembangkit tenaga dari banyak singa-singa juga tampak sedikit suram. Cahaya dingin melintas di mata mereka, dan mereka siap menangkap pria berjubah hitam itu. Berhenti. Dan ketika banyak pembangkit tenaga listrik akan dirilis, alis Penatua Agung sedikit mengerutkan kening, berteriak ringan di lobi, yang tidak memiliki celah, memiliki sedikit ekspresi muram dalam suaranya. Meski sedikit bingung di hati saya, pembangkit tenaga listrik keluarga Griffin untuk sementara bertahan dan tidak segera dimulai. Yang mulia masuk ke rumah keluarga saya larut malam. Aku tidak tahu apa artinya. Penatua Agung perlahan bangkit dari tempat duduknya, matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Karena, dia tidak bisa melihat kekuatan pria berjubah hitam ini. Mungkin ini karena yang terakhir memiliki metode unik untuk menyembunyikan nafas, tapi ini mungkin juga menjadi alasan mengapa yang terakhir lebih kuat darinya. Di wilayah dalam, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, untuk pria berjubah hitam yang berkunjung larut malam ini, bahkan tetua agung ini, tidak berani meremehkan sedikit pun. Aku baru saja lewat, dan kebetulan mendengar percakapanmu. Qin Yichen mengangkat bahu, dengan ringan berkata. Namun, tidak ada satupun dari kata-katanya yang dipercaya. Lewat. Seluruh tubuh terbungkus jubah hitam. Apakah akan terlihat seperti sedang lewat? Dan Penatua Agung itu juga tidak mempercayai pernyataan Qin Yichen. Tetapi dia tidak mencoba untuk mengungkapkannya. Tetapi dia menunggu yang terakhir untuk terus berbicara. Kamu benar-benar ingin menang di konferensi bintang 9 ini, kan? Qin Yichen tidak terlalu terkejut dengan reaksi penonton. Dia terkekeh dan berkata. Setelah mendengar ini, mata dan pupil semua orang tiba-tiba menyusut, dan mata Penatua Agung bahkan memiliki sentuhan cahaya terang yang berkilauan, dan segera bertanya, apa yang dapat kamu lakukan? Di hadapan banyak mata aneh, Qin Yichen tidak buru-buru menjawab. Kota bintang 9 bukanlah benua 10.000 etnis yang luas. Di sini, bahkan dia harus mempertimbangkan beberapa pro dan kontra. Jika dia seperti ini, betapa besar risikonya? Di mana kakak pertama di mulutmu itu? Setelah beberapa saat, Qin Yichen mengangguk. Lalu dia mendongak dan bertanya kepada orang-orang di sekitar pembangkit tenaga listrik samping. Apa yang orang ini coba lakukan? Mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik tidak menjawab, tetapi ada sedikit kewaspadaan di mata mereka. Apa pendapatmu? Biarkan aku menjelaskannya. The Great Elder bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian suaranya sedikit tenggelam, berkata. Mungkin, menurut pendapat mereka, Qin Yichen ingin turun ke bebatuan. Sebenarnya, saya punya metode rahasia yang bisa melenyapkan Heart Demon orang. Saya awalnya ingin membantu Anda. Sekarang sepertinya Anda tidak ingin dia menghadiri 9 Star Conference. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, tertawa kecil. Dan metode rahasianya? Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Pada kesempatan terobosan, saya terjebak di Heart Demon. Hanya mengandalkan kemauan kultivator sendiri dan bersikeras. Jika kita bisa mengalahkan Heart Demon, kita mungkin bisa menerobosnya dalam satu gerakan. Sia-sia, itu bahkan akan menjadi mayat berjalan yang dikendalikan oleh Heart Demon. Namun, dikabarkan bahwa memang ada beberapa ras unik di benua 10.000 benua itu. Ada beberapa metode rahasia yang dapat membantu orang mengangkat Heart Demon. Namun, hal semacam ini hanya ada dalam legenda. Meski ada yang tidak percaya, kewaspadaan di wajah semua orang akhirnya hilang. Lagi pula, hadiah dari konferensi bintang 9 ini benar-benar terlalu menggoda, dan saudara senior pertama di hati mereka iblis yang paling berharap untuk bersaing memperebutkan kejuaraan dengan jenius itu. Apakah kamu benar-benar memiliki metode rahasia ini? Bahkan tetua agung tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya setelah sedikit ragu. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan ragu sejenak, berkata, namun, jika saya bisa berhasil, saya masih perlu melihat statusnya saat ini untuk mengetahuinya. Mendengar ini, banyak pembangkit tenaga saling memandang, dan ada beberapa warna kompleks yang berkedip di mata mereka. Jika Qin Yichen ingin turun dari batu dan mengambilnya, saya khawatir itu akan berdampak buruk bagi kakak pertama. Tetapi jika yang terakhir benar, maka ini tidak diragukan lagi merupakan peluang besar. Kemudian, dengan instruksi dari tetua agung, banyak pembangkit tenaga listrik berjalan ke aula lagi, berkumpul menjadi satu kelompok, dan terus berdiskusi. Kalian, apakah orang ini bisa diandalkan? Tidak, pria ini berdandan larut malam. Aku khawatir dia sengaja menutupi identitasnya. Yah, menurut pendapatku, sebaiknya kita mencobanya. Jika kakak senior pertama benar-benar dapat pulih, maka kami memiliki harapan.
Itu benar. Dan di samping kakak pertama, ada 2 penatua, ditambah penatua hebat dan kami. Bahkan jika orang ini akan menunjukkan konspirasi apapun, kita dapat menghentikannya tepat waktu. Ini jalur suara berbisik, sama sekali tidak sengaja diturunkan. Dengan cara itu, ia memiliki beberapa poin yang sengaja diberitahukan kepada Qin Yichen. Adapun diskusi mereka, Qin Yichen tidak menunjukkan perbedaan sedikit pun dari awal sampai akhir. Dia sepertinya sudah lama tahu bahwa sangat sulit bagi keluarga Li Su untuk melepaskan kesempatan ini, jadi mereka menunggu dengan sabar. Benar saja, setelah beberapa saat, suara bisikan itu akhirnya berhenti, dan mantan penatua agung melangkah keluar dari aula. Setelah melihat ketidaksuburan Qin Yichen, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, "Ikuti aku. Tunggu sebentar, saya punya teman. Dan saya harap Anda bisa mengatur istirahat untuknya terlebih dahulu." Namun, Qin Yichen tidak terburu-buru, tetapi terkekeh dan melambai di tempat yang gelap. Kemudian, di antara banyak mata pembangkit tenaga listrik, siluet muda berkibar. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang sedikit tak terelakkan. Rumah mereka yang bermartabat dari keluarga singa menyelinap kedua orang tadi kenal, dan mereka tidak mengetahuinya. Jika hal ini diteruskan, tentu akan membuat keluarga Li Su yang selama ini ditindas tiada henti, dan reputasinya akan kembali terpukul. Namun, pada saat ini, mereka jelas tidak dapat memikirkan hal semacam ini terlebih dahulu. Dan kemudian Penatua Agung memberi isyarat sedikit kepada seorang pria parubaya di belakangnya, dan memimpin Qin Yichen untuk berjalan cepat ke samping.